Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan program One on One bersama saya Vena Kintan. Pasca bencana di wilayah Aceh dan Sumatera, perbaikan terus dilakukan. Kondisi lapangan yang berat menjadi kendala dalam setiap proses perbaikan. Malam hari ini pemirsa, One on One akan membahas peran dan juga kontribusi TNI Angkatan Darat dalam memulihkan wilayah terdampak di Aceh dan Sumatera. Tidak hanya itu pemirsa, malam hari ini kita juga akan membahas program ketahanan pangan dan juga penyediaan air bersih di sejumlah wilayah. Bersama saya Vena Kintan, saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ini ada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir dalam program One on One. Pak Kasat, kita tahu pasca bencana di wilayah Aceh dan juga Sumatera, kita tahu prajurit TNI berjibaku untuk kemudian memulihkan wilayah terdampak. Dari sudut pandang Anda sebagai pimpinan TNI Angkatan Darat, bagaimana kemudian Anda melihat respon TNI Angkatan Darat dalam penanganan bencana di Aceh dan Sumatera, Pak Kasat? Ya, jadi kalau soal bencana alam sebetulnya memang sudah tugas kami. Ya, tugas kami selain perang itu adalah yang paling prioritas itu adalah bencana alam. Ya. Jadi kalau ada bencana alam mereka langsung merespon, bergerak langsung apa yang mereka harus lakukan buat masyarakat. Jadi seperti kejadian kemarin itu, pada hari bencana itu saya sudah dapat laporan. Ya, saya sampaikan supaya bagaimana caranya mengamankan keluarga dan juga langsung bagaimana untuk mengamankan masyarakat. Itulah yang mereka lakukan pada saat kejadian kemarin. Ya, kami juga berduka karena pada saat mengatur masyarakat untuk mengungsi karena bencana, dua anggota kami pada saat itu gugur dalam melaksanakan tugas. Tapi ya karena tanggung jawab kami, ya kami terus lakukan. Selama kami melakukan bagaimana mengevakuasi yang korban, kami juga terus melakukan pada masyarakat. Jadi itu sudah bagian dari hidup kami di TNI Angkatan Darat khususnya. Oke, bagian hidup dari TNI yang dengan cepat begitu memulihkan wilayah terdampak. Betul. Pak Kasat, ketika Anda ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas begitu, kita tahu Satgas kemudian ditargetkan untuk memulihkan wilayah ataupun infrastruktur, membangun jembatan-jembatan di 40 titik. Bagaimana progresnya saat ini, Pak Kasat? Ya, jadi sebetulnya perintah beliau tentang jembatan itu sudah beberapa minggu sebelumnya untuk jembatan-jembatan di seluruh Indonesia. Karena waktu itu banyak sekali viral yang anak-anak sekolah yang harus basah dan lain sebagainya. Tapi ada kejadian itu secara data di daerah bencana itu ada 500-an lebih jembatan yang rusak. Jadi banyak yang terisolir gara-gara jembatan itu. Ya karena beliau mengingat saya penanggung jawab jembatan seluruh Indonesia, beliau sampaikan supaya di daerah bencana ini prioritas. Makanya kami langsung kerjakan itu semua. Memang ada yang menyampaikan bahwa di daerah mereka lambat. Tapi memang itu jembatan-jembatan itu harus kita teliti satu persatu sampai ke ujung itu. Sampai dengan saat ini kita sudah mendata 503 jembatan yang akan kita kerjakan. Sekarang sudah hampir 88 kita sudah kerjakan, sudah selesai. Ada 100 lebih proses. Itu ya, terutama yang jembatan-jembatan main road itu kita sudah bisa selesaikan. Dari 588 sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Tapi Pak Kasat, sebetulnya Satgas TNI mana yang ditugaskan untuk memperbaiki infrastruktur dan juga jembatan? Sebetulnya itu kan tugasnya Jipur kalau di kami, Zeni. Ya. Engineer dia. Tapi karena personilnya tidak sebanyak harus berapa jembatan, ya jadi kita pilih di setiap jembatan kita masukkan 3-4 orang. Digabung dengan batalion-batalion, semua kita bagi begitu. Sejauh ini ketika dalam proses untuk memperbaiki jembatan, kendala apa yang kemudian dihadapi oleh TNI AD? Ya, memang kita berjibaku pada saat kondisi masih berantakan, kami harus masuk sampai ke ujung. Jadi kadang-kadang jembatan itu bisa 2 minggu di jalan.
Ya kan jembatannya besar-besar tuh, jembatan Beli itu. Itu kan bisa sampai 50-60 ton. Jadi truk-truk besar itu jalan, kita harus kumpulkan semua yang di Jawa, PU juga ngumpulkan yang di Kalimantan, kirim ke sana di pelabuhan menuju tempat itu bisa seminggu lagi. Nanti pasang di sana lagi, perlu ya kalau pemasangan karena kita kerjakan 3 shift, itu tidak ada yang lebih dari 10 hari kita bisa kerjakan di semua daerah. Oke. Tadi kan Anda mengatakan kalau seperti jembatan Beli begitu itu butuh proses waktu yang cukup lama. Coba dijelaskan begitu Pak Kasat, prosesnya selama apa dan sesulit apa begitu dalam proses perbaikan jembatan tersebut? Ya kan, jembatannya kan yang tersedia di sana pada saat itu mungkin ada 3-4 set lah. Sisanya kita harus kumpulkan dari berbagai provinsi untuk dikirim ke sana. Setelah mengumpulkan, kita sampai di Tanjung Priuk kirim ke Belawan atau ke Aceh, nanti dari sana naik truk lagi, naik truknya itu nanti di jalan tuh banyak yang putus kan, bersihkan jalan, sampai di sana baru kita kerjakan. Gitu. Jadi ya lebih banyak waktu di perjalanan daripada waktu pembuatan. Nah, untuk jembatan non-Beli, ya kita sudah menyarankan ada jembatan Armco. Jadi jembatan itu sangat murah dan efektif dan sangat bagus kualitasnya. Itulah yang kami sarankan juga. Sekarang kita sudah bisa buat dalam waktu sebulan ada 40-an lebih kita sudah buat jembatan itu. Jadi kami berharap nanti ini dari 500 ini paling Mei, Juni, saya yakin bisa selesai. Oke, targetnya Mei dan Juni? Juni lah, Mei akhir, Juni, mudah-mudahan 500 itu bisa kita selesaikan. Oke, tadi Anda menyebut jembatan ini juga tidak hanya di wilayah terdampak, tapi juga di seluruh Indonesia begitu Pak. Ya. Bagaimana kemudian di wilayah-wilayah lain proses pembangunan jembatan? Memang kita sambil berjalan ya, tapi kebetulan karena fokus ke sini, nah ini memang kesulitan di kita ini, karena hampir semua alat-alat di kita tidak ada yang ready stock. Jadi kita pesan mereka buat, itu yang membuat agak perlu waktu. Tapi sekarang setelah mereka tahu bahwa kita akan membuat jembatan yang banyak, mereka juga berlomba-lomba untuk membuat stok. Jadi sekarang, mudah-mudahan sekarang bulan Februari, Maret, mudah-mudahan itu peralatan kita udah banyak yang ready stock ini. Oke, kita kembali ke bencana wilayah Aceh dan Sumatera, Pak. Titik ataupun wilayah mana yang saat ini menjadi fokus untuk kemudian dikebut perbaikannya agar bisa cepat selesai dalam waktu dekat? Ya, sebenarnya kita berupaya paralel semua ya, tapi karena kondisi Aceh yang paling luar biasa, jadi terkesan mereka itu lebih banyak pekerjaannya di sana. Gitu. Jadi mereka kan berapa belas kabupaten yang kena itu di sana. Jadi betul-betul kita harus banyak mengerahkan personil dan juga apa yang kita bisa bantu di sana. Oke, berapa Pak personil yang dikerahkan gitu untuk proses perbaikan? Nah inilah kebetulan kita baru menambah pasukan untuk batalion teritorial pembangunan itu. Jadi baru ada 5 batalion baru di sana. Di Sumatera Utara 3 batalion kalau tidak salah. 3 batalion. 3 batalion. Jadi udah langsung set orang itu bekerja. Saya tidak bisa bayangkan kalau memang waktu itu tidak ada batalion TP. Berarti saya harus mengumpulkan yang di Jakarta ini. Langsung kita berangkat ke sana, perjalanan sekian. Kalau terbang cepet nggak? Ini nggak mungkin juga kalau ribuan orang terbang kan. Pasti pakai kapal laut. Kapal lautnya aja sudah 3 hari. Sampai di sana dorong ke tempat lagi, ya perjalanan bisa 1 minggu. Sampai di sana mereka bukan orang yang ngerti lagi daerah-daerah. Ini kebetulan ya orang sudah mulai mengerti Aceh, mungkin udah ada 2-3 bulan, dia sudah mengerti bagaimana men-setting masukannya di sana. Itulah yang sangat membantu reaksi kita pada saat kejadian kemarin sebetulnya. Oke, selain jembatan Pak, apa sih fokus perbaikan infrastruktur yang tengah dilakukan oleh TNI AD? Ya, kemarin dari Presiden petunjuknya supaya sekolah-sekolah dan juga tempat ibadah, pesantren yang seperti itu. Ini sudah kami juga mulai berjalan.
Eh, setelah saya lihat dengan presiden di sana, kami lihat bahwa butuh sekali alat-alat berat karena lumpur-lumpurnya kan bisa sampai 2 meter lebih. Itu tidak mungkin manual. Makanya pada saat kembali saya juga mendata semua alat-alat berat kita, termasuk apa namanya itu, pokoknya seluruh alat berat, pemadam kebakaran untuk bersih-bersihkan. Kadang-kadang orang mikir juga demikian, kita kirim pemadam kebakaran, kok pemadam kebakaran ke sana. Tapi itu sangat efektif untuk bersihkan di sana. Jadi kita kirim dari Jakarta itu hampir 300 alat berat. 300 alat berat? 300 alat berat. Ya termasuk semualah, termasuk pemadam itu semua. Itulah yang terakhir membuat efektif semua pekerjaan. Kita jadi ke sekolah-sekolah itu, ya, fungsinya sudah ada berapa ratus sekolah sudah beres. Dan kita juga sudah mulai bicara dengan Kementerian Dasar dan Menengah. Mereka juga akan bekerja sama dengan kami untuk segera memulai anak-anak sekolah. Ya, jadi masalah yang seperti itu nanti kami jadi hadir itu di mana nih kita berpeluang orang hampir tidak mempunyai personil, tidak bisa mengelola orang di sana, ya kami masuk. Nah, yang lain-lain BNPB nanti ada Huntara, nanti bikin Huntap. Kami nanti masuk di mana lagi nih? Huntara pun kami ikut, Huntap pun kami ikut. Jadi ya kami ikut mendukung saja sebetulnya. Oke. Ya. Kita tahu ketika banjir, longsor terjadi begitu di wilayah Aceh dan juga Sumatera, banyak lumpur begitu Pak. Ya. Sebetulnya proses pembersihan lumpurnya itu seperti apa? Kendala pembersihannya juga seperti apa? Butuh waktu berapa lama sih Pak? Ya, inilah yang kita tetap terus berjalan ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan perlu alat berat itu. Jadi alat berat dengan dump truck. Jadi itu masuk dump truck, buangnya cepat gitu. Mungkin kita juga sudah ada berapa puluh ya, selain yang digunakan oleh BNPB, digunakan Pemda atau PU itu. Yang kami kerahkan juga ada ratusan. Sehingga itu akan mempercepat. Jadi naikin ke dump truck langsung buang, dump truck buang, termasuk batang-batang kayu itu kan semua. Jadi butuh proses, tapi kalau dengan alat ini saya kira mungkin akan jauh lebih cepat. Ya. Oke, Pak, yang juga menarik nih kalau kita berbicara soal bencana, pemulihan bencana di wilayah Aceh dan Sumatera, ini hunian tetap Pak. Ya. Bagaimana kemudian kontribusi dari TNI AD untuk bisa mendorong Huntap ini bisa tuntas dalam waktu dekat? Ya, itu sudah berjalan. Jadi kita juga ikut membantu pembangunannya. Jadi kan kalau misalnya sudah Huntap kan mencari lokasinya dulu. Sudah ada legalitas, baru bisa dibangun. Ya, memang ini juga saya pikir, saya dengar berulang kali Presiden sampaikan. Jadi nanti ke depan ini kita tidak boleh lagi kelabakan setelah bencana. Jadi nanti harus ada benar-benar tentara yang siap, alat berat yang siap, gudang-gudang cadangan untuk mengatasi bencana yang siap, termasuk daerah-daerah nanti Huntapnya di gimana yang siap. Jadi ini pembelajaran yang luar biasa yang sudah akan disiapkan yang berikutnya nanti. Karena kita nggak bisa tolak nih Indonesia di daerah bencana seperti ini. Hampir tiap tahun dengan kondisi hujan pasti ada kejadian. Dan sambil menata banyak hal jadinya ini evaluasinya. Longsor-longsor itu ternyata kan banyak juga di atas itu orang berkebun yang harusnya hutan. Jadi ini banyak sekali evaluasi. Mudah-mudahan segera bisa direalisasikan karena ini Presiden sangat concern untuk bagaimana nanti ini beres, kedepannya kita siap. Gitu. Oke. Gitu. Kalau bicara soal kontribusi dari TNI Angkatan Darat, ini luar biasa Pak dalam bencana wilayah Aceh dan Sumatera ini. Apresiasi apa sih Pak yang Anda akan berikan kepada para prajurit yang telah bertugas dalam penanganan bencana ini? Ya, kita pilih kalau di kami itu di setiap ada pemberian penghargaan itu ada sidangnya, jadi tidak semudah itu. Jadi nanti memang anggota kesana kan sudah ribuan nih, nanti ribuan itu kalau dikasih penghargaan semua ya bukan penghargaan lagi, namanya pembagian itu namanya kan gitu. Jadi kita lihat sampai sejauh mana dia peran heroiknya dia gitu loh. Ada kemarin kan ada anggota yang menyelamatkan sekian orang pulang pergi berenang, padahal dia udah serma kalau nggak salah, pangkatnya udah tua berarti. Ya, ada juga yang gendong-gendong bayi sekian kilo, ada juga yang
berjalan sampai berapa puluh kilometer untuk bawa logistik. Ada juga yang sampai bekerja mengerjakan jembatan Belinya cuma 3-4 hari itu luar biasa itu saya lihat. Jadi itu yang coba kita tata sekarang, kita sudah rencanakan untuk ya ada yang bisa sekolah, ada yang dapat piagam. Buat kami di tentara dapat piagam itu sudah luar biasa. Sebuah kebanggaan. Kebanggaan lah, iya. Okay. Pak Kasat, apa yang ingin Anda sampaikan kepada prajurit TNI yang telah bertugas dan saat ini masih akan terus bertugas untuk membantu pemulihan bencana di Aceh, Sumatera? Ya, saya berapa kali saya sampaikan kepada para komandannya, saya bilang tolong sampaikan salam pada anggota bahwa mereka sudah berperan baik untuk membuat nama TNI Angkatan Darat khususnya, dan juga dia berperan untuk sebagai alat negara yang bisa berperan mengatasi kesulitan rakyat. Jadi itu yang selalu sampaikan, jadikan itu suatu kebanggaan. Dan yang tadi saya bilang, tentara itu dipuji begitu, dia sudah mendapat penghargaan yang luar biasa buat mereka, buat kami gitu. Oke, itu kan pesan ya Pak. Ya. Tapi kalau bicara soal harapan agar prajurit TNI tetap semangat ke depannya, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, karena kita senang juga kan mendapat tanggapan dari orang bahwa kami bisa berperan, kami ikut membantu. Ya, buat kami itu sesuatu hal gitu, buat anggota-anggota kami itu suatu hal buat kami itu. Karena kami kan dibesarkan dengan kebanggaan, dengan kebanggaan segala macam begitu. Okay. Ya, jadi kita juga nggak terlalu pengen sesuatu hal yang harus dibilang hebat lah ya memang tugas kami gitu. Memang tugas dari TNI Angkatan Darat. Tidak hanya membantu pemulihan, tapi juga bukti kepedulian dari TNI Angkatan Darat ini juga tercemin dari program agroforestry. Nanti kita akan bahas usai jeda. Pak Kasat, kami jeda terlebih dahulu, program One on One akan kembali untuk Anda sesaat lagi. PON bergerak langsung apa yang mereka harus lakukan buat masyarakat. Jadi seperti kejadian kemarin itu, pada hari bencana itu saya sudah dapat laporan. Ya, saya sampaikan supaya bagaimana caranya mengamankan keluarga dan juga langsung bagaimana untuk mengamankan masyarakat. Itulah yang mereka lakukan pada saat kejadian kemarin. Ya, kami juga berduka karena pada saat mengatur masyarakat untuk mengungsi karena bencana, dua anggota kami pada saat itu gugur dalam melaksanakan tugas. Tapi ya karena tanggung jawab kami, ya kami terus lakukan. Selama kami melakukan bagaimana mengevakuasi yang korban, kami juga terus melakukan pada masyarakat. Jadi itu sudah bagian dari hidup kami di TNI Angkatan Darat khususnya. Oke, bagian hidup dari TNI yang dengan cepat begitu memulihkan wilayah terdampak. Betul. Pak Kasat, ketika Anda ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas begitu, kita tahu Satgas kemudian ditargetkan untuk memulihkan wilayah ataupun infrastruktur, membangun jembatan-jembatan di 40 titik. Bagaimana progresnya saat ini, Pak Kasat? Ya, jadi sebetulnya perintah beliau tentang jembatan itu sudah beberapa minggu sebelumnya untuk jembatan-jembatan di seluruh Indonesia. Karena waktu itu banyak sekali viral yang anak-anak sekolah yang harus basah dan lain sebagainya. Tapi ada kejadian itu. Anda kembali menyaksikan program One on One. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Pak Kasat. Pak Kasat, kalau di segmen sebelumnya kita bicara soal pemulihan bencana di wilayah Aceh dan Sumatera. Kita juga ingin bicara bukti kepedulian dari TNI Angkatan Darat melalui program agroforestry. Sebetulnya program ini kan program yang diinisiasi oleh Anda sendiri. Bisa dijelaskan Pak, program ini program apa? Sebenarnya di perjalanan saya kan saya lihat-lihat bagaimana memanfaatkan lingkungan supaya kehidupan kesejahteraan masyarakat itu bertambah. Jadi ini biasanya ide-ide kita sambil duduk-duduk, ngobrol, apa sih yang bisa kita lakukan. Gitu.
Nah, di perjalanan ini setelah lihat pemetaan kita, banyak sekali daerah-daerah yang memang jadi apa namanya istilahnya lahan tidur. Nah, saya bilang masyarakat sekarang kan hampir jarang yang punya lahan cukup untuk perputaran kehidupan mereka. Oke. Jadi mereka harus mendapatkan tambahan-tambahan lahan yang untuk menambah kehidupan mereka gitu. Nah, ini yang kita coba ajak mereka untuk bekerja bersama dengan ini. Kadang-kadang di antara masyarakat dengan lahan sekitarnya ini agak nggak ada komunikasi sehingga dia nggak bisa mempergunakan lahan ini. Ya, kita bantulah komunikasi itu. Sehingga kita mengkoordinir mereka, kita bantu berkomunikasi sehingga mereka legal bekerja di situ. Nah, ya banyak ternyata pengaruhnya buat mereka. Itu dan juga kita coba tempelkan kepada pengusaha-pengusaha yang pertanian. Sehingga petani-petaninya juga bisa diajarin. Karena saya pikir dulu petani itu ngerti nanam-nanam, ternyata enggak juga. Ya, zaman sudah banyak berubah ternyata. Demikian dia berubah jenis tanaman, dia langsung blank. Maka kita perlu tarik orang juga untuk ikut serta di situ. Ya, kita lihat ini lahannya, ini masyarakatnya, silakan kerjakan, kita dampingin. Gitu. Ternyata hasilnya bagus. Saya bilang, oh kalau bagus kita cari lagi. Dapatlah lagi-lagi, kita kerjasama PTPN lah, kerjasama dengan Perhutani lah, dan lain sebagainya. Kita kerjasama. Ya itulah yang ternyata ya kita sudah, mudah-mudahan ini seingat saya sudah hampir 1000-an hektar kita buat. Sudah 1000 hektar? 1000 lebih lah, ada 1000 lebih lagi, ini proses jalan terus. Oke. Ya. Tapi kalau kita masuk Pak, peran dari TNI Angkatan Darat dalam program agroforestry ini, sebetulnya perannya seperti apa? Saya kan niatnya itu aja tadi, kita ingin meningkatkan kehidupan masyarakat saja. Dan kami mengerjakan kan bukan terlalu fokus untuk kita tungguin. Makanya saya pikir saya cari orang yang mengerti tentang pertanian, saya persilakan karena menurut mereka juga itu usaha yang luar biasa. Banyak orang-orang yang pengen pertanian, dia tidak punya lahan. Nah, lahan kadang-kadang sewanya mahal. Sekarang lahannya free. Silakan kerjakan masyarakat. Yang penting saya bilang masyarakat itu harus bisa mencapai pendapatan yang baik. Jangan jadi kuli tani. Kalau kuli tani nggak nyampe 50.000, kadang-kadang 30.000 di daerah-daerah itu. Ya kalau 30.000 gimana bisa hidup? Jadi kalau saya harus meyakinkan mereka dapat lebih, baru kita bisa kasih mereka jalan. Artinya ini juga membangkitkan perekonomian rakyat, Pak? Ya sebenarnya jadinya menyentuhnya sampai ke ketahanan pangan, perekonomian, kadang ya memanfaatkan lahan dan lain sebagainya sebetulnya. Sebenarnya awalnya tadinya yang penting mereka bisa dapat tambahan sih sebetulnya, biar mereka bisa hidup lebih baik lah gitu. Ketika program ini diterapkan, respon masyarakat seperti apa, Pak Kasat? Ya waktu awal sih mereka berpikir nih tentara mau usaha tani, mereka jadi kuli-kuli lagi gitu. Awalnya sentimennya negatif ya Pak ya? Pastilah, udah lihat-lihat mau apa lagi nih tentara nih katanya. Tapi? Jangan-jangan minta jatah lagi katanya kan. Jadi ya setelah kita jelaskan berulang-ulang, ya silakan aja gimana hitungannya. Nanti kami coba carikan orang yang bisa begini. Ya mereka menyampaikan kalau bisa begini Pak, kalau bisa begini Pak. Ya ternyata bisa jadi ada kesepakatan, ya bisa jalan gitu. Sebagian juga bertanya-tanya Pak Kasat, apa alasan mengapa kemudian TNI AD terlibat dalam urusan ketahanan pangan? Ya sebetulnya kami kan bertanggung jawab terhadap ketahanan bangsa, keamanan bangsa, dan lain sebagainya. Ya musuh kami sekarang, musuh negara kita ya salah satunya ada kemiskinan. Kalau mereka bisa lebih baik, saya pikir kita mengajak mereka untuk ikut bernegara itu akan lebih mudah. Sekarang kan kehadiran negara itu ada yang banyak bertanya, negara itu di mana? Sedangkan mereka udah miskin, stunting. Nah, kamilah negara itu gitu. Kami mencoba mengkoordinasikan ke kementerian, kami mengkoordinasikan kepada orang-orang yang bisa membantu. Karena nggak semua orang bisa sampai ke ujung-ujung kampung itu kan. Gitu. Dan kami tinggal komunikasi, apalagi sekarang sudah video call, komunikasi, sekali-sekali saja lihat. Ya, jadi
musuh kita menurut saya sekarang yang paling cukup berbahaya adalah kemiskinan. Kemiskinan. Ya, kemiskinan itu efeknya kemana-mana, miskin, stunting, ya menambah generasi-generasi ke depan jadi bagaimana. Dulu tentara kuat-kuat, sekarang orang vitamin D-nya aja kurang. Akhirnya dipaksa lari, retak kakinya. Jadi itu kondisi-kondisi kita sekarang. Kalau kita tidak segera mulai, ya generasi-generasi kita susah nanti. Ya, sambil kita juga sering ada yang bertanya, apakah Bapak jadi nggak latihan? Kalau kita latihan juga terus biayanya mahal. Jadi program kita latihan ada, program kita untuk ini ada. Kalau latihan tiap hari juga nggak mungkin juga kita latihan. Tentara manapun tidak ada begitu. Cuma kalau tentara lain mungkin latihan, terus ada liburnya. Kalau kita ya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa terus bekerja gitu. Ya kenapa nggak kita manfaatkan untuk kegiatan membantu masyarakat. Kita bisa melihat atensi dari TNI Angkatan Darat yang begitu besar untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Ya. Apa kemudian yang menjadi tujuan akhir dari program-program yang dihadirkan untuk menuntaskan kemiskinan? Ya paling tidak kita bisa ikut serta lah. Sebetulnya itu kan banyak program-program kementerian lembaga ya. Jadi kami coba berperan untuk bisa menyambungkan terrealisasi program-program tersebut. Ya kita juga bersyukur kalau di negara kita itu tradisi beramal, tradisi memberikan donasinya cukup tinggi. Ya. Jadi kalau kita sampaikan kepada teman-teman, kami punya program air di sini, ya banyak responnya. Ya seperti bencana di Aceh ini ya demikian kami bilang, kami udah siapkan kapal untuk memberangkatkan bantuan ke Aceh. Kita sebar saja, itu berdatangan bantuan. Jadi ya kita bersyukurnya di situ aja. Di Indonesia ini luar biasanya itu. Jadi di daerah-daerah pun kita pikir-pikir ya kalau misalnya ada seperti itu, ada kelompok-kelompok yang pemerhati air, ada kelompok-kelompok yang pemerhati alam, ada kelompok-kelompok yang memerhatikan tentang gizi, ada yang segala macam. Itulah yang kita kelola sekarang. Oke. Kita kembali lagi ke program agroforestry, Pak. Apa sih tantangan yang dialami dalam pelaksanaan program ini? Bisa diceritakan, Pak Kasat? Ya, itu juga kami menyadari ternyata rumit jadi petani itu. Kita yang sudah pikir punya akses, punya network, itu ternyata nggak mudah juga. Jadi dari mulai tanahnya yang sudah mulai tingkat kesegaran tanahnya itu sudah menurun karena sudah tidak terpelihara sekian tahun, itu mengakibatkan panennya juga tidak baik. Ya, mulai dari cari bibit yang bagus, mencari pupuk yang bagus, mencari pasarnya, jadi nggak mudah. Jadi selama ini kalau mereka mempunyai kebun cuma 2.000 meter, 5.000 meter, demikian dia panen, dia dorong pakai mobilnya saja bayarannya bisa nggak balik modal tuh. Itu yang salah satu presiden sering sampaikan bahwa nanti koperasi-koperasi ini ada truk-truknya. Jadi dia yang jemput untuk hasil-hasil bumi itu saya yakin sangat membantu karena saya tahu persis karena saya jadi pelaku juga. Jadi kalau misalnya panen apalagi yang cuma 1.000 meter. Ya. Kalau dia bayar mobil, udah hasil panennya nggak ada, akhirnya dibiarin. Itu, jadi ya rumit ternyata. Rumit gak ya, mudah. tidak mudah ya Gak untuk mudah. menjalankan program ini. Gak mudah, kita nanam begitu ada yang matilah. Kita tanam padi banyak, mencari orang yang panennya aja susah. Karena anak-anak mudanya sudah pergi semua. Ya. Mudah-mudahan sekarang nih kalau setelah dilihat uangnya, oh ini berputar nih uangnya. Jadi membuat mereka, ya kadang-kadang mereka juga berangkat ke kota karena memang tidak ada pilihan. Di daerah itu nggak ada uangnya nggak ada yang berputar. Akhirnya kalau memang di Jakarta, ya mungkin dia tukang parkir 50.000 kirim ke kampung, udah aman dia di kampung. Ya. Dia penghasilan untuk jadi tukang kopi aja kalau kita tanya, itu bisa sampai 200.000. 200.000 dia kirim 50.000 di kampung udah tenang. Tapi di kampung dia tidak jadi produktif.
Itu yang kita coba tarik, ya berarti harus bisa lebih mereka dapatkan uang kalau mereka bertani. Ya mudah-mudahan lah, ini pemerintah saya pikir udah banyak hal yang direncanakan, yang saya dengar-dengar, karena saya tidak ikut langsung, yang saya meyakini ini akan membuat banyak perubahan. Oke, yang menarik selain juga program agroforestry, program penyediaan air bersih yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Kita akan dalami, kita akan bahas lebih dalam usai jeda. Program One on One akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. PON bergerak langsung apa yang mereka harus lakukan buat masyarakat. Jadi seperti kejadian kemarin itu, pada hari bencana itu saya sudah dapat laporan. Ya saya sampaikan supaya bagaimana caranya mengamankan keluarga dan juga langsung bagaimana untuk mengamankan masyarakat. Itulah yang mereka lakukan pada saat kejadian kemarin. Ya kami juga berduka karena pada saat mengatur masyarakat untuk mengungsi karena bencana, dua anggota kami pada saat itu gugur dalam melaksanakan tugas. Tapi ya karena tanggung jawab kami, ya kami terus lakukan. Selama kami melakukan bagaimana mengevakuasi yang korban, kami juga terus melakukan pada masyarakat. Jadi itu sudah bagian dari hidup kami di TNI Angkatan Darat khususnya. Oke, bagian hidup dari TNI yang dengan cepat begitu memulihkan wilayah terdampak. Betul. Pak Kasat, ketika Anda ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas begitu, kita tahu Satgas kemudian ditargetkan untuk memulihkan wilayah ataupun infrastruktur, membangun jembatan-jembatan di 40 titik. Bagaimana progresnya saat ini, Pak Kasat? Ya, jadi sebetulnya perintah beliau tentang jembatan itu sudah beberapa minggu sebelumnya untuk jembatan-jembatan di seluruh Indonesia. Karena waktu itu banyak sekali viral yang anak-anak sekolah yang sekolah harus basah dan lain sebagainya. Tapi ada kejadian itu. Anda kembali menyaksikan program One on One. Kita dalam segmen ini akan bicara soal program penyediaan air bersih. Pertanyaan pertama saya, Pak Kasat, soal program penyediaan air bersih ini. Apa kemudian alasan menaruh perhatian besar dalam program penyediaan air bersih ini? Ya, itu kita rasakan bahwa semua itu mulai dari air ya. Kalau misalnya orang mau sehat, nanti berpengaruh kepada MCK-nya, kehidupan seharian untuk kebutuhan air minum, kebutuhan membersihkan semua badan dan pakaian, dan lain sebagainya. Jadi di perjalanan saya jadi latihan tentara, itu banyak sekali daerah-daerah yang saya lihat, dia ngambil airnya harus 2 kilo. Saya bilang ini kehidupan kayak gimana? Saya lihat alatnya juga cuma paling, jiriken-jiriken gitu. Yeah. Saya bilang orang ini sekali ngangkut paling 2 jiriken sehari, jadi ya nggak bisa membuat seperti itu. Saya bilang. Ya saya cobalah telusuri bagaimana teknis-teknis mengambil air dulu, karena dulu saya pikir misalnya NTT itu nggak ada air gitu, padahal setelah kita pelajari, saya coba tanya kanan kiri, ada air bersihnya. Ya cuma memang agak rumit, jauh lebih dalam proses ininya, bebatuannya gitu, sehingga kalau ngebor perlu beberapa bulan kadang-kadang. Ya kita coba kerjakan itu satu persatu ya. Respon yang tadi saya sempat singgung tentang masyarakat kita itu, demikian kita banyak bekerja seperti itu ya, mereka datang membantu saya. Aku ikut bantu, ya itulah yang terus sampai dengan sekarang kami tetap kerjakan. Oke, sekarang kita bicara soal program dari penyediaan air bersih ini. Program apa saja yang sudah dijalankan oleh TNI Angkatan Darat? Ya sebenarnya dulu cuma ya karena kami tidak membuat suatu rencana yang tidak dengan anggaran yang pasti dan lain sebagainya, ya kami berjalannya begitu saja. Jadi setelah kita lihat, dulu kami berpikirnya sebelum bisa bor itu pakai hidrolik ram, jadi pakai tenaga air untuk dorong air, gitu. Waktu berjalan kita pikir, oh ini ternyata bisa dibor. Waktu berjalan, oh ternyata mereka perlu MCK. Oh ternyata mereka kenapa nggak sekalian bikin kebun? Jadi terus berjalan.
Sekarang kita berpikiran supaya gimana air itu dari sungai-sungai itu untuk pengairan sawah. Jadi terus kita berjalan ini kerjakan. Ya banyak, tetap ada yang support aja, jadi terus berjalan. Sekarang kita mungkin bikin air, mungkin kalau termasuk Aceh bisa sampai 5.000-an titik kita sudah kerjakan. Gitu. Itu sejak kapan sih Pak program itu diinisiasi dan juga dijalankan? Sebetulnya pada saat saya dan Rem 2016, 2017 lah, itu saya sudah mengerjakan sedikit-sedikit itu dulu. Setelah itu saya masuk di Pas Pampres, nggak lagi kerja, saya udah begitu. Nah, waktu saya jadi Pangdam di Udayana, kunjungan ke NTT, di situ saya pikir nih, kalau tidak ada solusi mereka ini, wah itu stuntingnya makin parah. Ya, kalau kita lewat di antara mereka anak-anak SMP pakai mobil Jeep, udah nggak kelihatan orangnya. Jadi tinggal bendera-benderanya aja kelihatan begitu. Kalau saya lihat ini anak SMP sebesar-besar begini. Ya yang kebetulan kami hanya berpikir apa yang bisa kita lakukan ya paling tidak dengan air itu. Paling tidak yang tadi saya sampaikan sampai MCK karena stunting juga kan terpengaruh ke diare, itu kan pengaruh bisa stunting juga. Nah, kalau bisa sampai kehidupan perekonomiannya. Jadi itulah yang membuat kami gencar di NTT. Setelah itu saya lihat ternyata di Lombok juga banyak. Lombok, Sumbawa, di Bali juga ada. Barulah saya buka-buka research. Ternyata 9, sekian persen Indonesia ini tidak terakses air bersih. Kalau dikali jumlah penduduk berarti 27 juta jiwa yang tidak punya akses air bersih. Dan saya meyakini itu lebih. Menurut saya pasti lebih gitu. Ya kenapa nggak kita mulailah kita kerjakan ini, saya bilang gitu. Oke. Dan program penyediaan air bersih ini sangat bermanfaat untuk masyarakat setelah kemudian dijalankan. Ya. Masyarakat responnya seperti apa Pak dengan hadirnya program ini? Ya sangat senang ya, jadi mulai dari saat itu banyak sekali orang yang WA minta bantu segala macam, bahkan proposal-proposal. Antusiasnya luar biasa ya? Sangat Bu, karena mereka berpuluh tahun gitu juga. Saya antusias tuh kalau misalnya dulu ada kebetulan yang selesai kita hadir di sana, ya mereka bilang ya saya sudah umur 60 sekian tahun, baru sekarang saya bisa lihat air depan rumah saya katanya gitu. Jadi itu sangat memotivasi kami di masa-masa mereka yang sudah tidak bisa ngambil air lagi. Sekarang air sudah sampai. Ya, Bu, itu kalau kita lihat langsung, Mbak, kita makin antusias untuk bantu seperti itu. Oke. Sejauh ini setelah kemudian akses air bersih didapatkan oleh masyarakat, Anda melihat dampaknya seperti apa? Sebesar apa itu terjadi di masyarakat? Ya, sebetulnya kita mencoba juga untuk bisa menghitung, mengikuti data dari BPS ya. Bagaimana sih pengaruhnya kalau kita mengerjakan air bersih ini? Ya, saya kalau tidak salah BKKBN itu pernah bekerja sama dengan kami. Jadi minta bantu kami untuk bisa bikin air bersih di daerah sungai di Kalimantan Barat. Setelah itu ya mereka punya data survei. Kalau kami sih nggak terlalu punya data survei, ya jalan aja. Ya cukup signifikan pengaruh terhadap stunting dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau bisa sampai yang saya bilang bikin kebun ya, berarti ada yang begitu besar begitu ya dampaknya. Ya, dampaknya. Kalau bicara soal program ini, tentu kan perlu sinergitas antara pemerintah daerah dan juga TNI Angkatan Darat. Bagaimana sejauh ini? Ya kami cobalah selalu bicara dengan itu, tapi mereka kan punya dana-dana anggaran yang setahu saya mereka lelang kah atau apa ya. Kami hampir jarang bekerja sama dengan pemerintah daerah sih, hampir jarang. Jadi ya mereka punya program, ya kami juga punya program gitu. Oke. TNI AD kan punya program ketahanan pangan, kemudian juga ada program penyediaan air bersih. Bagaimana kemudian program ini bisa semakin kuat begitu ke depannya? Ya, kami sekarang sudah banyak juga bekerja sama dengan pertanian. Sekarang Kementerian PU juga boleh untuk mengairi persawahan. Jadi saya pikir ini
perubahan-perubahan kebijakan yang akan sangat membantu percepatan untuk ketahanan pangan. Ya, saya dengar juga beritanya bagaimana harga pupuk bagus, diterima oleh Bulog, sekarang harganya juga standar. Ya, kita tidak hanya babinsa saja yang membantu mengkomunikasikan, tapi saya tidak terlalu detail untuk betul-betul mengontrol itu sebetulnya. Cukup mereka dandim dan rem yang mengontrol seperti itu. Saya nanti menerima laporan besarnya saja. Oke. Jadi baguslah, banyak perubahan. Saya ingin melihat lebih dalam Pak visi Anda ke depannya, harapan Anda dari hadirnya program penyediaan air bersih ini. Apa yang Anda harapkan di masa depan? Ya karena saya pikir salah satu yang menghambat kesehatan, menghambat mereka kegiatan belajar mengajar, ya masalah-masalah seperti itu. Jadi saya meyakini nih, saya sempat juga sudah ada penyampaian dari Presiden juga bahwa banyak sekolah-sekolah juga tidak punya air bersih. Jadi ya bagaimana mengajari anak generasi ini ya untuk bisa ini, ya saya yakin ini akan banyak hal yang bisa dipercepat. Silakan minum dulu, Pak. Dengan program-program Presiden ini. Jadi kalau sudah ada air bersih ya paling tidak berpengaruh kepada MCK, dia bisa normal untuk melakukan mandi, cuci itu kan. Yang keduanya mereka bisa bersih, mereka bisa minum air yang bagus. Ya saya yakin itu akan berpengaruh kepada generasi-generasi muda ke depannya. Oke. Ini program sudah berjalan begitu Pak. Apa kemudian target ataupun rencana jangka ke depannya dalam program penyediaan air bersih ini? Apa yang akan ditingkatkan nantinya? Ya harapan saya hampir semua di daerah-daerah bisa mendapatkan air bersih ya. Tapi saya kira kemarin seingat saya setelah sekitar 4.000-an itu sekitar 1 juta lebih lah. Itu juga baru tingkat memudahkan orang mengambil air, tidak sampai punya saluran ke rumah. Memudahkan untuk mendapatkan air saja sebetulnya yang bisa kita buat. Jadi PR masih cukup panjang. Cukup panjang, tapi saya meyakini, saya pernah dengar juga Presiden berbicara, beliau juga sangat concern tentang air bersih ini. Saya meyakini dalam waktu dekat ini pasti ada kebijakan beliau yang bisa membuat masyarakat terakses air bersih dengan baik. Baik, kita tentu masih akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Kasat yang mendapatkan sebutan Bapak Air. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan yang usai jeda. Program One on One akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. PON bergerak langsung apa yang mereka harus lakukan buat masyarakat. Jadi seperti kejadian kemarin itu, pada hari bencana itu saya sudah dapat laporan. Ya saya sampaikan supaya bagaimana caranya mengamankan keluarga dan juga langsung bagaimana untuk mengamankan masyarakat. Itulah yang mereka lakukan pada saat kejadian kemarin. Ya kami juga berduka karena pada saat mengatur masyarakat untuk mengungsi karena bencana, dua anggota kami pada saat itu gugur dalam melaksanakan tugas. Tapi ya karena tanggung jawab kami, ya kami terus lakukan. Selama kami melakukan bagaimana mengevakuasi yang korban, kami juga terus melakukan pada masyarakat. Jadi itu sudah bagian dari hidup kami di TNI Angkatan Darat khususnya. Oke, bagian hidup dari TNI yang dengan cepat begitu memulihkan wilayah terdampak. Betul. Pak Kasat, ketika Anda ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas begitu, kita tahu Satgas kemudian ditargetkan untuk memulihkan wilayah ataupun infrastruktur, membangun jembatan-jembatan di 40 titik. Bagaimana progresnya saat ini, Pak Kasat? Ya, jadi sebetulnya perintah beliau tentang jembatan itu sudah beberapa minggu sebelumnya untuk jembatan-jembatan di seluruh Indonesia. Karena waktu itu banyak sekali viral yang anak-anak sekolah yang
harus sekolah harus basah dan lain sebagainya. Tapi ada kejadian itu. Anda kembali menyaksikan program One on One masih bersama dengan Jenderal Air, sebutan untuk Anda, Pak Kasat. Di tahun 2023 juga Anda mendapatkan rekor muri dan menginisiasi program TNI AD Manunggal Air. Awal ceritanya seperti apa, Pak Kasat? Ya, sebetulnya saya juga tidak tahu siapa yang memulai membicarakan saya disebut Jenderal Air ya. Mungkin ya penerima manfaat itu mungkin yang bilang. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai bikin air di suatu tempat, itu pasti kanan kirinya juga minta, gitu. Jadi mungkin jok-jok mereka lah yang bilang udah minta sama Jenderal Air itu gitu. Apa mungkin dia menyebutkan nama Maruli agak sulit menghafalnya kali itu. Akhirnya ya mereka bilang begitu dah, minta saja kepada Jenderal Air itu. Mungkin itu yang membuat saya jadi Jenderal Air, mungkin saya nggak tahu juga. Tahun 2023 juga dapat rekor muri, Pak. Dan Anda yang menginisiasi program TNI AD Manunggal Air. Ceritanya seperti apa? Ya, saya tidak tahu, saya dihubungi oleh siapa dari Muri. Dia bilang mau menyerahkan ini. Ya, terima kasih, saya bilang gitu aja. Sebenarnya nggak terlalu ini juga ya. Saya di semua pekerjaan saya ini saya tidak berpikiran kemana-mana. Saya hanya berpikir apa yang bisa kita kerjakan buat masyarakat yang kebetulan kita bisa. Itu aja, kebetulan kita bisa. Jadi kalau memang itu rumit ya juga kita nggak kerjakan juga sebetulnya. Saya pikir anggota juga senang mengerjakannya. Jadi bisa dibayangkan seperti misalnya begini, ada seorang Babinsa, dia mengelola 3 desa di daerah NTT. Semua desanya itu air bersihnya 2 kilometer ngambilnya. Tiba-tiba dia seperti jadi pahlawan, bilang ke saya tolong bikinin air, saya bikin air di situ. Ya senang aja, dia juga senang sekali lihatnya. Masyarakat juga senang, tidak ada proposal, tidak ada apa segala macam ya. Ya kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan lah kira-kira. Oke, kalau cerita program Pak, TNI Manunggal AD Air, TNI AD Manunggal Air. Ya, jadi itu berkembang, kami kan punya juga sekarang namanya TNI Manunggal Masuk Desa, TMMD. Oh, Masuk Desa. Ya, dulu kan AMD lah dulu namanya. Sekarang kita sisipkan di mereka, setiap ada kegiatan itu, mereka wajib bikin titik air. Wajib bikin 5 titik air. Setahun itu kami tiap semester itu kita harus bikin di 20-an tempat. 20 tempat kalau per semester. Kali 5 udah 100. Kali 200. Dari program itu saja kita 200 tahun. Belum yang tadi saya sampaikan bagaimana kita mencari orang-orang yang bisa mendonasi dari CSA dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bisa cepat itu kita bisa bikin titik air. Oke. Apakah kepedulian ini juga sudah terbentuk sejak Anda masih menjadi perwira? Ya sebenarnya saya meyakini tentara angkatan darat khususnya berkeinginan ya. Mungkin ya berkomunikasi, network itu yang mungkin agak-agak menghambat kemauan mereka untuk membuat ini jadi besar gitu. Nah mudah-mudahan dengan sekarang dengan terbuka semua network ini akan menjadi suatu tradisi buat kami untuk terus melaksanakan penyediaan air bersih khususnya di masyarakat gitu. Jadi sekarang banyak orang yang ingin membantu air bersih itu ya datang. Kami mau ikut membantu untuk membuat air bersih. Nanti saya tanya lagi mau di daerah mana. Ya dikerjakan sesuai dengan kemauan mereka. Jadi ini banyak yang kita lakukan seperti itu. Oke. Kalau tadi ya dalam perbincangan kita Anda sempat menyebutkan bahwa 20 juta orang ini nggak punya akses air bersih. Yeah. Kalau saat ini sudah ada berapa orang yang sudah mendapatkan akses dan masih ada berapa lagi Pak yang belum? Ya kalau itu kan ada juga yang program pemerintah ya, kita tidak bisa ikut serta menghitung di situ. Ya kami coba data mungkin dari BPS saja. Tapi yang kami sudah kerjakan hanya mendekatkan air ya.
Jadi yang dulunya yang tadi saya sampaikan 2 kilo, ya sekarang beberapa ratus meter lah karena dipakai dengan beberapa puluh rumah. Oke. Sebetulnya menurut saya juga itu tidak akan cukup kalau membuat satu di satu desa. Jadi memang harus beberapa tempat. Kecuali kalau di desa tersebut kita dapat mata air betul-betul yang bagus. Kalau dapat mata air yang bagus, kita bor cukup dalam, ya bisa lah untuk membantu desa-desa terpencil yang mungkin kadang-kadang hanya 40 kakak, 50 kakak yang seperti itu. Jadi ya saya belum tahu bagaimana berapa banyak, tapi saya yakin itu masih 20 juta lebih lah, 20 juta lebih masih. Oke, baik. Pak, ini kalau tidak salah di tahun 2016 Anda juga mendapatkan Danrem terbaik gitu. Oh. Nah, kunci keberhasilan untuk bisa mendapatkan peringkat Danrem terbaik ini apa, Pak Kasat? Ya, itu dulu katanya penilaiannya itu siapa yang bisa menyerap gabah yang terbaik. Nah, saya sambil menyerap gabah itu, saya berpikir banyak sekali irigasi yang rusak. Ya, saya ikut membantu di situlah, betulin sambil membantu masyarakat betul dengan fasilitas yang kita punya. Dulu ada pembagian seperti beko kecil itu. Jadi saya buat saluran-saluran airnya mereka bisa berjalan baik. Ternyata nilai kreativitas lebih tinggi daripada hitungan-hitungan ini gitu. Ya dianggaplah saya katanya Danrem terbaik, ya sudah ya saya jadi Danrem terbaik lah gitu. Ya cuma begitu saja sih betulnya. Kreativitas ya? Ya itulah memang. Ya. Kalau bicara soal Pak Maruli ya, Pak Kasat, ini Anda sering turun ke lapangan Pak, langsung turun ke lapangan. Dan ini juga menjadi contoh bagi banyak pihak untuk bisa turun dan melihat langsung ke lapangan. Apa sih yang ingin Anda dapatkan selama turun ke lapangan itu? Ya, supaya kita memastikan saja sih persoalannya apa gitu ya. Kadang-kadang anggota-anggota ini kan ragu menyampaikan hal-hal itu sangat detail. Karena memang kita punya kendala dengan anggaran-anggaran kita. Jadi nanti kalau ditanya membuat suatu pekerjaan, terus anggarannya dari mana, seolah-olah dia menyampaikan hal yang bukan pekerjaan kita tapi nanya duitnya gitu. Jadi dan saya juga kalau ada waktu-waktu senggang ya saya gunakan untuk itu aja gitu. Kalau sudah habis pulang kantor ya jalan-jalan naik motor, lihat-lihat, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Ya kadang-kadang banyak solusi yang hanya perlu kebijakan. Ya misalnya kita punya beko nih, mereka memerlukan beko, dia nggak ngerti minjemnya kemana, karena ngobrol di situ akhirnya ya saya bilang pakai aja tuh bekonya. Jadi kadang-kadang sesimpel itu, nggak terlalu harus berpikir rumit-rumit. Solusi-solusi itu kadang-kadang perlu kebijakan saja. Ya itulah yang ya saya juga jalan-jalan ke bawah juga seperti antara refreshing pekerjaan kantor sebetulnya, jadi nggak terlalu. Bukan hal yang saya pikir, oh saya harus di lapangan, saya harus lihat, enggak juga. Jadi ya saya pikir itu tadi, bahwa kadang-kadang kita lihat di lapangan perlu kebijakan, kadang-kadang perlu, boleh nggak sih ini tanah kita kerjakan seperti ini? Ya kita bantu tanya aja ke sana, karena kita punya akses untuk bertanya. Akhirnya ya ini mempersilahkan bisa kerja. Jadi yang gitu-gitu kita banyak temukan di lapangan, ya kebetulan yang tadi saya sampaikan itu refreshing kita saja untuk jalan-jalan di bawah gitu. Gitu. Dengan terjun turun langsung ke lapangan, apakah ini juga memang salah satu bentuk kepedulian dan juga humanisme yang ingin Anda teruskan begitu agar TNI Angkatan Darat ke depannya bisa meneruskan aspek kepedulian dan juga kemanusiaan tersebut? Ya mudah-mudahan ya, saya pikir juga teman-teman juga banyak yang melakukan itu sebetulnya, saya yakin. Ya saya terus menyampaikan pada teman-teman pengalaman-pengalaman ini, bahwa sebetulnya kita dikasih kewenangan, dengan kewenangan itu kita bisa manfaatkan untuk bisa membantu orang. Tidak selalu juga harus punya program yang jelas dulu, anggaran yang jelas dulu.
ya nggak begitu juga. Apalagi yang tadi saya sampaikan, kita punya kultur yang masyarakat itu saling membantu. Saya yakin kalau bilang saya perlu untuk membantu masyarakat di sini, ada misalnya makanan nggak, mau kasih beras nggak, banyak yang mau, pasti banyak yang mau. Apalagi kalau mereka sudah percaya ya. Kalau sudah percaya, waduh lebih enak lagi nih. Ya, jadi sekarang yang saya bilang itu, orang datang, saya kayaknya mau nyumbang air, ya udah, mau di mana kerjain gitu. Saya mau apa, misalnya bantu pendidikan, mau di mana, di daerah terpencil sana, ya ayo kita bantu, kita tinggal kontak anggota kita di sana, anggota kita yang ambilin, kita kirimkan ke sana gitu. Jadi ya itulah ya, mudah-mudahan ini jadi tradisi teman-teman yang memang sebetulnya sudah ada tradisinya, lebih memperbesar kuantitas untuk melakukan melihat ke lapangan itu. Oke, disitulah peran dari TNI AD untuk berkontribusi membantu masyarakat, ya, gitu, Pak. Ya itulah ya, kita kan bisa mengkomunikasikan. Kadang-kadang kalau orang yang misalnya di perkantoran, mereka tidak semua juga punya network orang-orang di ujung-ujung. Kalau kami kan punya Babinsa. Babinsa yang benar-benar mengerti di sana, yang bisa membantu, ya itulah yang kami eksploitasi sebetulnya. Gitu. Pak Kasat, apa yang paling Anda harapkan agar ini bisa kemudian ditiru begitu oleh seluruh prajurit TNI Angkatan Darat, dan harapan Anda ke depan TNI Angkatan Darat, apa Pak? Ya, saya pikir prajurit kita merespon sangat luar biasa sih sebetulnya, sudah melihat seperti ini. Sekarang mereka ini kadang-kadang bisa WA langsung ke saya, Pak, kami perlu ini, bisa dibantu nggak? Ya nunggu, kita lihat dulu nih perkembangan bagaimana. Ya, yang saya sampaikan tadi, tradisi-tradisi mereka untuk membantu masyarakat itu sudah naluriah gitu loh, nggak perlu diajarin lagi sebetulnya. Cuma kemampuan mereka untuk meyakinkan perizinan dari institusi lain, keyakinan mereka kita bisa dukung semampu kita, itu mereka akan lari cepat kalau memang dia bisa didukung seperti itu. Tradisi itu sudah ada. Jadi kita bilang begitu saja sudah jalan. Jadi kadang-kadang kalau dibilang saya Jenderal Air, saya juga selalu pikir, kayaknya saya nggak ngerjain. Mereka yang berjibaku untuk membuat semua kegiatan-kegiatan kita. Semua, saya mungkin kadang-kadang saya pikir, kadang-kadang juga uangnya uang orang lain yang saya gunakan. Jadi saya bagian-bagian penengah saja sebetulnya. Yang berjibaku itu anggota kita, anggota saya yang hebat-hebat itu. Bagaimana mereka menyambung air melewati selat-selat, bagaimana mereka bisa survei ke tengah sekian kilometer, dia bentang. Saya juga kadang-kadang mikir, ini hebat juga anggota saya ini. Hebat juga anggota saya bilang gitu, luar biasa ya. Apalagi kejadian Aceh ini. Ini saya bilang gimana anak ini berpikir yang secara teori harus buat seperti ini 10 hari mereka bisa 3-4 hari jadi. Ya karena dibilang kita perlu bantu masyarakat, mereka bikin jadwal 3 shift sampai tengah malam. Ya itulah kehidupan kami tentara, bukan Maruli, anggota-anggota saya itu semua luar biasa. Oke. Ya. Tentu kita sangat mengapresiasi kerja-kerja kontribusi yang telah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, dan kedepannya Pak Kasat, kita masih menaruh harapan besar kepada TNI Angkatan Darat untuk bisa terus membantu dan juga mensejahterakan masyarakat. Terima kasih Pak Kasat, Pak Maruli sudah bergabung bersama kami di program One on One. Semoga lancar terus giat dan juga programnya ke depannya. Sama-sama, terima kasih. Dan pemirsa, demikian program One on One. Saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.